Om Swastiastu. Pada hari ini, kelompok kami SGD 8 akan mempresentasikan student project kami yang berjudul Cirrhosis Hepatis. Sebelum kami memulai presentasi kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putri Bintang Landari dengan 3 digit NIM terakhir 190. Perkenalkan, nama saya Gede Bagus Raditya Nugrahano karena dengan 3 digit NIM terakhir 209. Perkenalkan, nama saya Nyomadiah Asvini, Sekolah Tiksuma dengan 3 digit NIM terakhir 225. Perkenalkan, nama saya Cukorde Istri Agung Devitya Widya Paramita Putri dengan 3 NIM terakhir 245. Baik, perkenalkan, nama saya Madi Bagus Nica Warnata, nomor NIM 016. Perkenalkan, nama saya Rena Sari Megayanti dengan 3 digit NIM terakhir 037. Perkenalkan, nama saya Media Kalista dengan 3 digit terakhir 060. Perkenalkan, saya Ibu Setia Yuntami Krisna Dewi dengan NIM 3 digit terakhir 095. Perkenalkan, nama saya Rinyaman Alzaiduskara dengan 3 digit NIM terakhir 132. Perkenalkan, nama saya Ica Melene Yanwar dengan 3 digit NIM terakhir 166. Perkenalkan, saya Ida Yugida Utami dengan NIM 3 digit terakhir 176. Perkenalkan, nama saya Steven Irawan dengan 3 digit NIM terakhir 246. Cirrhosis hepatis merupakan tahapan akhir atau kronis dari penyakit hati yang ditandai dengan adanya fibrosis jaringan hati, jaringan parut, dan nodul regeneratif yang terjadi secara progresif akibat adanya nekrosis hepatoseluler. Cirrhosis hepatis merupakan penyebab kematian terbesar ketiga pada penderita berusia 45 sampai dengan 46 tahun dan menduduki peringkat ke-7 di dunia sebagai penyebab kematian terbesar. Cirrhosis hepatis sendiri diderita lebih banyak oleh laki-laki dibandingkan dengan wanita dengan perbandingan sekitar 1,6 banding 1 dengan umur rata-rata 30 sampai dengan 59 tahun. Dan biasanya penyebab utama dari cirrhosis hepatis ini adalah hepatitis B ataupun hepatitis C di daerah Asia Tenggara. Secara klinis, cirrhosis hepatis dapat dibedakan menjadi cirrhosis hepatis kompensata dan cirrhosis hepatis dekompensata, di mana cirrhosis hepatis kompensata merupakan cirrhosis hepatis yang belum terlihat gejala klinisnya yang nyata pada hati dan biasanya gejala klinis ditemukan pada saat screening. Sedangkan cirrhosis dekompensata adalah sudah terlihatnya gejala klinis yang nyata dari cirrhosis hepatis seperti misalnya asites, edema, dan ikterus, di mana diagnosis dari cirrhosis hepatis ini dapat ditegakkan berdasarkan dari seperti yang tadi disebutkan seperti gambaran klinis, yaitu asites, edema, dan ikterus, kemudian dapat ditegakkan melalui pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan penunjang lainnya. Pemeriksaan laboratorium untuk menegakkan diagnosis dari cirrhosis hepatis adalah dengan melakukan pemeriksaan uji fungsi hati meliputi SGOT, SGPT, GGT, alkalofosfatase, bilirubin, albumin, globulin, dan waktu dari protrombin. Sedangkan pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan adalah pemeriksaan radiologis, USG, dan biopsi. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya cirrhosis hepatis adalah dari beratnya kerusakan hati yang dialami oleh pasien, komplikasi, serta adanya penyakit penyerta yang diderita oleh pasien cirrhosis hepatis. Adapun rumusan masalah terkait dengan permasalahan dalam student project kami, yaitu yang pertama, apakah definisi dan epidemiologi dari cirrhosis hepatis? Yang kedua, bagaimana etiologi dan patogenesis dari cirrhosis hepatis? Yang ketiga, apakah gejala klinis dan diagnosis yang ditimbulkan dari cirrhosis hepatis? Yang keempat, apakah ada diagnosis banding dan komplikasi dari cirrhosis hepatis? Dan yang kelima, bagaimana prognosis dan tata laksana dari cirrhosis hepatis? Adapun tujuan dari penulisan student project kami sesuai dengan rumusan masalah, yaitu yang pertama, untuk mengetahui definisi dan epidemiologi dari cirrhosis hepatis. Yang kedua, untuk mengetahui etiologi dan patogenesis dari cirrhosis hepatis. Yang ketiga, untuk mengetahui gejala klinis dan diagnosis yang dialami oleh pasien cirrhosis hepatis. Yang keempat, untuk mengetahui diagnosis banding dan komplikasi dari cirrhosis hepatis. Dan yang kelima, untuk mengetahui prognosis dan tata laksana dari cirrhosis hepatis. Adapun tujuan dari student project kami, yaitu yang pertama bagi pembaca, diharapkan student project ini dapat menjadi sumber informasi dan pengetahuan untuk menambah wawasan pembaca mengenai cirrhosis hepatis. Dan bagi mahasiswa,
Diharapkan student project ini dapat digunakan sebagai sumber pembelajaran dalam meningkatkan pemahaman dan literatur keilmuan mengenai sirosis hepatis dan mengetahui cara penata laksanaan dari sirosis hepatis untuk menegakkan diagnosis ke depannya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai dari istilah atau definisi dari sirosis hati. Istilah sirosis hati ini digunakan selama 2 abad terakhir untuk mendefinisikan sebagai tahap akhir dari penyakit hati yang kronis dengan etiologi berbeda. Manifestasi klinis sirosis sendiri terkait dengan hipertensi portal, disfungsi baik hati berkembang menjadi gagal hati, dan perkembangan karsinoma hepatoseluler dengan kondisi prognosis yang tidak menguntungkan. Sirosis sendiri dalam bahasa Yunani awalnya digunakan untuk menggambarkan hati yang tampak terbakar habis karena penyakit dengan penekanan pada sifat tahap akhir proses atau prognosis yang buruk. Lalu Sheila Sherlock mengungkapkan arti sirosis berdasarkan morfologi penyakitnya adalah proses difusi dari jaringan fibros dengan pembentukan nodul. Fibrosis yang hati luas dengan lobula normal terganggu serta arsitektur vaskular menghasilkan hipertensi portal progresif dan disfungsi hati. Sirosis hati adalah penyakit kronis ditandai dengan fibrosis jaringan dalam bentuk hati normal dan menjadi abnormal. Tekanan darah tinggi atau hipertensi pada portal vena hepatik adalah komplikasi utama dari sirosis hati. Sirosis hati sendiri disebabkan oleh banyak hal, terutama pada konsumsi alkohol yang berlebihan dalam jangka waktu yang panjang serta menjadi cikal bakal terbentuknya penyakit ini. Sebenarnya hati memiliki mekanisme tersendiri untuk memperbaiki selnya apabila rusak ataupun dibuang jika terjadi karena kerusakan. Akan tapi pada sirosis hati tidak dapat memperbaiki sel-sel yang rusak karena sel-selnya digantikan dengan jaringan parut atau fibros. Lalu dengan epidemiologi penyakit ini, pada kawasan Asia Pasifik merupakan rumah bagi dari setengah populasi global dengan penyumbang 62,6% kematian global karena penyakit hati pada tahun 2015. 54,3% penyakit kematian global ini karena sirosis dan 72,7% kematian global karena karsinoma hepatoseluler, dan lebih dari 2/3 dari beban global. Hepatitis virus akut terjadi di wilayah pada tahun 2015. Infeksi virus hepatitis B atau HBV menyebabkan lebih dari setengah kematian akibat sirosis di wilayah tersebut, diikuti dengan adanya penyebabnya adalah konsumsi alkohol 20,5%, penyakit hati berlemak non-alkohol, dan infeksi kronis dengan virus hepatitis C atau HCV. Mungkin sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Baik, selanjutnya bagian etiologi. Penyebab utamanya adalah virus hepatitis, tirosinemia, sumbatan saluran vena hepatika, alkohol, galaktosemia, kolestasis, sindroma Budd-Chiari, operasi pintas usus pada obesitas, kelainan metabolik, defisiensi alpha-lantitripsin, payah jantung, penyakit Wilson, malnutrisi, gangguan imunitas, kriptogenik, hemakomatosis, toksin, dan obat-obatan. Berdasarkan morfologinya, Sherlock membagi sirosis hati menjadi 3 jenis, antara lain makronodular, mikronodular, dan campuran. Sedangkan secara klinis, sirosis hati dibagi menjadi 2 jenis, antara lain sirosis hati kompensata dan sirosis hati dekompensata. Pemeriksaan hematologi dan tes fungsi hati dapat terpengaruh pada jumlah trombosit, kadar kreatinin, dan kadar albumin. Sirosis hati menjadi salah satu penyebab kematian utama di dunia karena komplikasinya seperti sindrom hepatorenal, varices esophagus, peritonitis bakterial spontan, encephalopati hepatik, ascites, malnutrisi, dan kanker hati. Mekanisme dari terjadinya sirosis hati itu melibatkan beberapa sel, diantaranya ada Kupffer cell atau KCS, kemudian ada sel endotelial sinusoidal atau SECS, dan juga hepatocyte stellata cell atau HSCS, di mana ketiga sel tersebut mekanisme akhirnya akan membentuk terjadinya proses fibrosis dari hati yang merupakan bagian dari sirosis hati itu sendiri. Untuk sel HSCS sendiri itu ketika akan terpapar oleh inflamasi, dia akan diaktifkan oleh sitokin yang akan menyebabkan HSCS ini akan menghasilkan myofibroblas dan juga kolagen yang akhirnya akan membentuk daripada fibrosis hati itu sendiri. Kemudian untuk sel endotelial sinusoidal itu sendiri, dia akan mengalami defenestrasi yang akan menyebabkan proses akhir, yaitu terbentuknya fibrosis hati ini sendiri. Kemudian untuk sel Kupffer ini sendiri, dia akan diaktifkan oleh beta-glukan yang akan menyebabkan sel ini menghasilkan tromboksan A2 dan juga akhirnya akan menghasilkan fibrosis hati itu sendiri. Untuk tahapan dari
penyakit hati sirosis hati ini sendiri itu akan melalui beberapa tahapan seperti ada inflamasi, kemudian fibrogenesis, ada angiogenesis, dan juga ada lesi kematian dari parenkim akibat hambatan dari pembuluh darah itu sendiri. Selain itu, proses dari mekanisme terbentuknya sirosis hati ini melibatkan adanya sitokin mediated signaling pathways. Dan juga dari sirosis hati ini jika berlangsung pada tahap yang lebih lanjut itu akan menyebabkan atau menjadi awal dari patogenesis penyakit, salah satunya itu asites dan juga penyakit hepatorenal. Gejala klinis sirosis hepatis adalah biasanya pada stadium awal seringkali ditemukan tanpa gejala, sedangkan pada stadium lanjut gejala-gejala klinis mulai bermunculan. Gejala-gejala klinis yang dapat terjadi adalah hilangnya rambut badan, sulit tidur, demam yang tidak tinggi, pembesaran hati yang menimbulkan rasa nyeri bila ditekan, timbulnya asites dan edema akibat hipoalbuminemia, dan adanya ikterus atau penguningan akibat ketidakmampuan liver menyerap bilirubin. Diagnosis dari sirosis hati merupakan stadium akhir dari kerusakan hati. Kerusakan ditandai dengan adanya distorsi arsitektur pada hepa dan adanya pembentukan nodulus regeneratif. Dapat didiagnosis apabila ada tanda splenomegali, varises, esofagus, asites, muscle wasting, spiral angioma. Diagnosis yang dapat ditegakkan yaitu histopatologi hati. USG juga dapat memberikan gambaran arsitektur hati. USG juga dapat bergantung pada berat ringannya penyakit. Selanjutnya adalah diagnosis banding, di mana diagnosis banding yang paling mendekati sirosis adalah hipertensi portal idiopatik, di mana hal ini dapat menyebabkan gagal hati, splenomegali, perdarahan varises, dan asites yang mirip dengan sirosis hepatis. Oleh karena itu, agak sulit dibedakan antara hipertensi portal idiopatik dan juga sirosis, di mana diagnosis pastinya dapat ditegakkan dengan menggunakan biopsi hati. Yang kedua, chronic Budd-Chiari syndrome, di mana sindrom ini merupakan sindrom yang bisa berlangsung tanpa gejala atau asimptomatik dalam waktu yang lama, dan jika tidak ditangani dapat menjadi sirosis hepatis dan menjadi parah ketika hipertensi portalnya berkembang. Yang ketiga ada non-alcoholic fatty liver disease atau non-alcoholic steatohepatitis yang merupakan manifestasi sindrom metabolic liver dan merupakan penyakit hati kronis yang paling umum. Hal ini dapat berkembang menjadi sirosis hepatis dan karsinoma hepatoselular. Yang keempat ada biliary atresia yang dimana merupakan salah satu penyebab paling umum dari sirosis pada tahun-tahun pertama kehidupan. Yang terakhir ada HIV atau hepatitis C virus, di mana sirosis hepatis merupakan salah satu penyebab utama morbiditas dan mortalitas pada pasien yang terinfeksi Human Immunodeficiency Virus atau HIV. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tata laksana dari sirosis hepatis. Jadi untuk prinsipnya itu dilakukan berdasarkan etiologi dan klinis dari pasien. Untuk sirosis kompensata, terapinya dapat dilakukan istirahat yang cukup, diet yang seimbang, menghindari obat-obatan yang dapat merusak hepar, dan menghindari konsumsi alkohol. Sedangkan untuk dekompensata, dapat dilakukan transplantasi hepar untuk terapi definitifnya. Jika di kemudian hari terjadi komplikasi dari sirosis hepatis, maka dapat dilakukan pengobatan yang spesifik. Prognosis dari sirosis hepatis ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti etiologi, komplikasi, underlying disease, dan juga tingkat keparahan rusaknya hepar pasien. Sirosis dekompensata akibat infeksi atau alkohol akan lebih baik prognosisnya dibandingkan dengan sirosis yang spontan. Dan jika ukuran heparnya besar, maka prognosisnya juga akan lebih baik karena bisa dikatakan masih ada lebih banyak sel yang berfungsi. Sedangkan prognosis akan buruk jika ada ikterus yang menetap, kadar albumin kurang dari 2,5 gram, hipoprotombinemia tetap, hipotensi menetap, dan adanya hiponatremi. Asites juga dapat memperburuk keadaan dari pasien. Sirosis hepatis dapat merusak hati dan menyebabkan perubahan struktural yang dapat mengakibatkan berbagai komplikasi. Salah satunya adalah hipertensi portal, di mana sekitar 60% pasien sirosis dekompensata akan mengalami hipertensi portal. Hipertensi portal ini dapat mengakibatkan hipertensi portopulmonari sampai varises gastroesofagus. Selain itu, sirosis hepatis dapat menyebabkan hepatopulmonari syndrome yang terjadi apabila adanya disfungsi pada portal triad di hepar. Sirosis hati juga dapat menyebabkan ensefalopati hepatikum yang merupakan kelainan neuropsikiatri akibat disfungsi hati. Sirosis hepatis juga dapat menyebabkan peritonitis bakterialis spontan dan asites, di mana pada hipertensi portal
terjadi ketidaknormalan sistem pengaturan volume cairan ekstraseluler sehingga terjadi retensi air dan natrium. Kesimpulan, serosis didefinisikan sebagai tahap akhir penyakit hati kronis dengan etiologi yang berbeda. Menurut Sheila Sherlock, arti serosis berdasarkan morfologi penyakitnya adalah proses difusi dari jaringan fibrus dan pembentukan nodul. Mekanisme dari terjadinya serosis hati ini melibatkan sel-sel yang ada di dalam hati, seperti HSCS, SECS, dan KCS. Pada stadium awal, serosis hati seringkali ditemukan tanpa gejala. Gejala-gejala klinis yang dapat terjadi ketika memasuki stadium lanjut meliputi hilangnya rambut badan, sulit tidur, dan demam yang tidak tinggi. Diagnosis pasti yang dapat ditegakkan pada serosis hati yaitu melalui histopatologi hati. Tata laksana dari serosis hati bertujuan untuk mencegah timbulnya komplikasi dari serosis, dekompensasi liver, dan kematian. Prognosis dari serosis hati ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti etiologi, komplikasi, underlying disease, dan tingkat keparahan rusaknya hepar dari pasien. Sekian pemaparan studi proyek kami. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan kami akhiri dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.